Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Taslim Metode Az-Zikar. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah pemirsa, di episode yang lalu kita sudah masuk ke aspek ketiga dari sifat mutaddodah, ya. Sifat mutaddodah ada 5. Kita udah bahas satu yang aspek udara atau nafas. Ada hamas dan jahar, sudah tuntas ya. Lalu yang kedua, aspek suara. Ada yang tertahan sempurna suaranya ketika huruf dilafalkan, ada syiddah. Ada yang dia mengalir sempurna suaranya ketika huruf dilafalkan, ada rakhawah. Lalu ada yang tengah-tengah yang dia tidak tertahan sempurna ya, dan juga tidak rakhawah atau tidak mengalir sempurna, namanya tawasud tabainiyah. Maka di akhir episode lalu kita udah bahas tentang sifat mutaddodah yang ketiga, aspeknya apa? Terangkatnya pangkal lidah. Ya. Yang pertama dia ada isti'ala, kita sudah buktikan kemarin ya, terangkat dia pangkal lidahnya. Kalau kita baca huruf kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha, maka pangkal lidah kita terangkat biar memudahkan. Ya, tips memudahkan kita baca huruf isti'ala ketika kita melafalkan huruf ini seperti mulut kita penuh dengan makanan pemirsa. Yaitu buat isti'ala. Maka selanjutnya lawannya, kebalikannya ya, istifal. Apa istifal? Ya, kalau istilah terangkat dia pangkal lidahnya, kalau istifal maka flat, datar, tidak terangkat. Maka hurufnya ada 21 sisanya ya. Huruf apa aja? 1. Ya, ada huruf ba, ta, sa, ja, ha, da, za, ra, zain, sin, shin, a, fa, ka, la, mim, nun, waw, ha, hamzah, dan ya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pemirsa tuh ya. Kita buktiin aja kalau begitu. Huruf ba benar gak? Flat lidahnya. Ba. Ya, kita merasakan tuh. Ba. Lidah kita ya biasa aja, nggak naik dia. Huruf lagi yang lain. Ta. Ya. Sa. Atau kita drill. Sa, si, su, bas. Bas. Sa. Bas. Ya. Flat dia. Datar ya. Huruf lagi yang lain. Jaji, ju, baj. Baj. Ja. Ya. Flat. Ha, hi, hu, bah. Bah. Ya. Itu juga sama. Flat juga dia. Dadi, du, bad. Flat. Zadi, zu, bad. Bad. Ya. Pangkal lidahnya flat. Atau lidah bagian belakangnya dia datar. Ro, ri, bar. Ya. Dia juga istifal. Ustadz, ro bukannya tebal Ustadz? Ya gitu ya. Kan ada pertanyaan ya dari kita ya. Ustadz, ro bukannya tebal ya? Kok di sini istifal tipis? Kok flat? Ketika ro sebagai sifatul huruf, maka dia istifal, pemirsa. Saya ulangi. Ketika huruf ro ini sebagai sifatul huruf, dia istifal. Lidahnya datar, flat pangkal lidahnya. Tapi ketika dia sebagai hukum tajwid, maka kita akan temukan dalam tajwid itu ada ahkamur ro. Ahkamur ro, ya. Hukum yang mempelajari ro.
Nah, kayak kalau ro-nya tebal atau tipis, maka dia menjadi hukum dalam ilmu tajwid. Tapi ketika ro dalam sifatul huruf, maka ro masuk istifal. Itu pemirsa ya. Lalu Ustadz, kenapa di buku 1 ro masuk yang merah, yang tebal? Karena kalau kita lihat di buku 1, kaidahnya ro itu ya, dia ujungnya o bersama huruf-huruf istilah yang lain. Ya kan? Nah, karena semua kaidah yang ujungnya o adalah tebal, maka ketika itu ro masuk sifatnya tebal. Ya, tidak salah karena ro ketika dia fathah maka menjadi tebal, tabkhim gitu pemirsa ya. Baik, lanjut. Zain ya, juga sama. Zazizubaz, baz ya. Sasisubas, shashishubash. A'auba' fafifubaf kakikubak lalilubal mamimubam naninuban wawiubau hahihubah aiubah ya yubai. Nah, alhamdulillah sudah kita buktikan semuanya untuk yang istifal pangkal lidahnya datar atau tidak terangkat. Maka nanti di segmen kedua kita akan coba ya. Karena kita sudah dapat 3 pasangan ini dan masing-masing pasangan menghabiskan 1 kuota 28 huruf Al-Qur'an. Kita akan mulai ya memisah dan memilah-milih nih, biar kita nggak bingung atau tidak rancu terhadap pembagian huruf-huruf Al-Quran berdasarkan sifat-sifatnya. Maka pemirsa sekalian, ya setelah ini tetap di Belajar Tasmin tidak Aska, kita akan mulai kupas bagaimana cara membedakan huruf ini dia sifatnya apa dan bagaimana cara membedakan dengan sifat yang lain. Tetap di TV-mu, kita kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kita lanjut kembali dalam program Belajar Tasmin Tidak Aska. Kita lanjut ke segmen kedua ya. Nah, Ustadz, saya ini bingung Ustadz. Kira-kira begitu pertanyaannya ya. Karena alhamdulillah kami juga sudah mempraktikkan ini di beberapa lembaga ya. Pemirsa bisa lihat lengkapnya di bukunya saja ya. Gitu, bisa lihat beberapa lembaga sudah kerja sama-sama kami. Kami bingung Ustadz nih, ketika membedakan huruf ini sebenarnya sifatnya apa aja. Jangan bingung pemirsa ya. Ketika kita nanti membahas tentang huruf, ya, tentang huruf kita akan bahas nanti, maka jangan sampai kita bingung, tergantung aspeknya. Tergantung aspeknya. Jadi ketika kita belajar, jangan bingung, ya. Yang penting fokus tuh, pembahasannya apa? Fokus di situ, pembahasannya, ya. Pembahasannya apa? Aspeknya apa? Ya, maka oleh karena itu pemirsa, tinggal gampang. Satu, aspek apa? Aspek udara atau nafas. Kalau begitu berarti gampang inget-ingetnya. Hamas dan jahar. Tinggal pilih ketika dia nafas atau udara. Hamas itu lihat udaranya dia berhembus gak? Ya, berhembus gak dia? Kalau dia misalnya tertahan berarti dia jahar. Nah gitu ya. Jadi jangan dicampur aduk. Kalau campur aduk ternyata malah bingung sendiri pemirsanya. Makanya fokuskan di tiap aspeknya. Ya, contoh misalnya nih. Kita udah bahas nih ya. Misalnya kita contoh 2 huruf, 3 huruf lah. Misal, ya, huruf, ya, kalau belajar 3 ya. Berarti coba kita pilih-pilih nih, pasangan 1. Ada hamas, lawannya jahar. Ya. Pasangan 2, pasangan musuh ya, lawan kebalikannya ya. Ada syiddah, ada rokhawah. Nah, tengahnya ini ada tawasud atau bainiyah. Bainiyah. Lalu yang ketiga, pasangan musuh ketiga ya, kebalikannya ada isti'la yang tadi kita pelajari dengan istifal. Contoh pemirsa, kita cari nih ya, kita bahas misalnya kita bahas 5 huruf misalnya, ya. Huruf pertama kita tulis huruf ba ya, huruf ba. Maka kita lihat ini aspek-aspek ini nih,
Ya, ini aspek udara atau nafas, aspek suara, aspek terangkatnya pangkal lidah. Maka huruf ba kita cek. Ba ini hamas apa jahar nih? Ba, kita cek aja. Ba. Nah, ba ini nggak keluar udara, Ustadz. Maka huruf ba berarti dia masuk ke jahar. Tuh. Ba berarti jahar. Ya kan? Ya, aspek suaranya dia jahar. Terus, ba. Ba ini masuk syiddah, rokhawa, atau tawasut atau bainiyah nih. Syiddah, rokhawa, tawasut atau bainiyah. Maka kita cek. Babi, bu, bab. Bab. Lihat suaranya. Babi, bu, bab. Bab. Nah, suaranya berarti tertahan. Berarti yang ini nih. Ah, ini ba nih. Berarti apa dia? Syiddah. Tuh, misalnya gampang jadinya tuh. Ya, terus selanjutnya ba. Istilah istifal, ya. Coba ngomong ba. Pangkal lidahnya terangkat gak? Ba. Enggak, Ustaz, datar, Ustaz. Ba. Terus cek. Ba ujungnya o bukan. Bukan bo kan, tapi ba kan. Maka dia apa? Istifa. Berarti dia istifa. Tuh, bisa gitu doang. Semudah itu pemirsa. Yang penting dikuasai nih. Setiap item dari pasangan yang punya lawan kata. Huruf ba tuh. Contoh lain, huruf za misalnya ya. Huruf za. Ya. Ya lihat. Za apa nih? Za hamas apa jahar? Kita cek. Za, zi, zu, baz. Nah, jahar dia. Berarti jahar. Ya. Terus syiddah, tawasud, bainiyah, parokhoa. Zadzi, zubal, bal. Rokhoa. Tuh suara jelas tuh. Ya, ngalir suaranya. Rokhoa. Ya, terakhir. Untuk za. Istifal apa isti'ala nih? Zadzi, zubal, za. Berarti dia istifal. Karena pangkal lidahnya nggak terangkat tuh. Maka za istifal. Tuh pemirsa gitu doang ya. Dia mudah. Ini baru 3 nih. Nanti kita ada 2 lagi insya Allah. Kan nanti kalau udah selesai, nanti kita akan banyak praktek sambil kita membaca Al-Quran. Langsung kita praktekkan. Terakhir ya buat latihannya. Huruf gho. Ya. Udah pakai merah nih ya. Nanti ketahuan tebel nih. Gho kita lihat. Ghi, gu, bau. Bau. Coba lihat. Gho. Tidak ada udara gak? Ghi, gu, bau. Maka dia jahar. Nggak ada udara dia. Ya, berarti dia jahar. Terus lihat syiddah, parokhoa, tawasut, bainiyah. Ghi, gu, bau. Bau ya. Apa dia? Rokhoa. Terakhir deh. Ghi, gu, bau. Go-nya gimana? Pangkal lidahnya terangkat gak? Bau. Ya, terangkat isti'ala. Tuh, pemirsa. Semudah itu pemirsa ya. Untuk belajar, langsung kita mempraktekkan dan langsung kita bisa mengklasifikasikan kelompok apa berdasarkan aspek-aspek ya pemirsa. Itu contohnya. Insya Allah setelah semua selesai, kita bahas semua sifat yang mutadadah juga, kita langsung praktek, langsung kita kupas huruf satu persatu, dengan langsung kita praktekkan dalam bacaan Al-Qur'annya. Baik pemirsa, kita jeda dulu, kita akan lanjut di segmen terakhir nanti ya, dengan sifat selanjutnya. Ya, maka jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita lanjut kembali di segmen ketiga ini ya. Alhamdulillah sudah kita bahas semua tuh, sambil latihan-latihan hurufnya ya. Maka kita akan masuk di sifat mutadodah yang keempat pasangannya ya. Mutadodah ya. Yang keempat. Apa dia? Nah, sebelum kita sebut sifatnya, jangan lupa aspeknya. Apa dia? Bertemunya lidah dengan langit. Ya. Bertemunya lidah dengan langit pemirsa. Ini aspeknya
Ya, jadi pemirsa biar gampang, pemirsa bisa cek aspeknya aja. Bertemunya lidah dengan langit-langit. Nah, aspek keempat ini dibagi menjadi dua. Ya. Pertama dia itbaq. Ya. Yang kedua dia infitah. Ya. Itbaq, infitah. Ya. Itbaq dan infitah pemirsa. Nah, karena ini aspeknya bertemu lidah dengan langit-langit, berarti sudah barang tentu nih. Ya. Ya, berarti antara ketemu sama enggak kan begitu. Maka buat itbaq, dia bertemu antara sebagian besar lidah dengan langit. Sedangkan untuk infitah, ya dia terbuka, nggak bertemu dia. Tapi dia ada rongga, terbuka ya. Nggak ketemu antara lidah dengan langit. Maka buat infitah dia terbuka. Apa yang terbuka? Antara lidah dengan langit-langit ya. Terbuka. Sedangkan kalau itbaq, bertemu sebagian besar lidah dengan langit pemirsa. Untuk itbaq, hurufnya ada 4. Hurufnya ada 4 ya. Pertama, huruf so, do, to, dan zo. Coba kita praktekkan. So, do, to, zo ya. Itu bertemu tuh sebagian besar lidah dengan langit. So, do, to, zo ya. Bertemu dia sebagian besar lidah dengan langit pemirsa. Sedangkan infitah, dia nggak ketemu. Terbuka dia. Antara lidah dengan langit. Maka karena dia 4, berarti buat infitah sisanya 24 yang lain. Huruf apa aja? Ya. Maka hamzah, ba, ta, sa, ja, ha, kho ya. Da, za, ro, za, sa, sya, a, gho, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, dan ya. Tuh pemirsa 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya. Baik, ini sya ya. Pemirsa, ini buat yang terbuka ya. Maka sisanya yang lain ini ya terbuka. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ra, za, sa, sya, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, dan ya pemirsa. Ya, itu gampang. Kalau dia cuma 4, ya berarti 4 ini doang nih yang ketemu sebagai besar lidah sama langitnya. Sisanya berarti terbuka. Tuh pemirsa tuh, udah kita buktiin langsung. Ya, gampang sekali ya. Yang mutalodah yang keempat ini. Karena dia bertemunya lidah dengan langit aspeknya. Yang kedua, itbaq ketemu dia. Infitah dia terbuka, nggak ketemu. Ini huruf-hurufnya. Alhamdulillah, pemirsa. Maka nanti jangan lupa ya, berarti kalau begitu nanti kita akan coba cek lagi, kita akan coba nanti klasifikasikan huruf-huruf berdasarkan sifat-sifat yang mutadodah ini. Karena huruf itu, pemirsa, minimal punya 5 sifat yang mutadodah ini. Berarti dia kalau nggak hamas jahar, itu aspek yang udara dan nafasnya. Lalu ada aspek suaranya, dia kalau nggak syiddah rakhwa atau tawasud bainiyah. Lalu tebal tipisnya atau terangkatnya pakai lidah ada istilah dan istifal. Yang keempat ini ya, kalau nggak itbaq dia infitah. Ya, bertemu atau enggak nih antara sebagian besar lidah dengan langit pemirsa. Itu dia tuh. Maka insya Allah di episode selanjutnya kita akan bahas di sifat mutadodah yang kelima tuh. Ya, mudah banget ya, karena udah 4, udah beres, tinggal 1 lagi nih.
Nah, nanti setelah ini tinggal tugas beratnya mempraktekkan apa yang sudah kita pahami, kita pelajari dalam bacaan kita sehari-hari pemirsa. Karena ilmu tidak dipraktekkan, maka bisa dipastikan ilmunya kurang produktif. Sedangkan kita ya menjadi manusia terbaik ya, salah satunya adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya. Kita belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Dan sudah barang tentu kalau kita sudah bisa paham, kita sudah mengerti, kita praktekkan, kita implementasikan dalam bacaan Al-Qur'an kita sehari-hari. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Baca kalian Al-Qur'an tentu dengan bacaan yang waratil Qur'an tartila, bacaan yang tartil ya. Karena Al-Qur'an akan datang nanti dari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya. Ahli Quran di dunia itu akan diberikan syafaat oleh Allah ya. Akan diberikan syafaat oleh Al-Qur'an dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, yuk mal faqru ma'al Qur'an, enggak bakal pernah susah, miskin, sengsara dengan Quran. Kalau kita susah nih, banyak masalah ya, bisa dipastikan kurang dekat kita sama Al-Quran, kurang dekat kita sama Allah, kurang benar ibadah kita pemirsa. Ya, karena nggak ada kesulitan yang abadi, nggak ada kesenangan yang abadi. Dunia itu berputar, kadang susah, kadang senang. Itulah namanya ujian pemirsa. Karena pada akhirnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua yang kita rasakan di muka bumi ini, nikmat, ya, ujian, senang, susah, keluasan rezeki, kelapangan rezeki, kesempitan rezeki, pada hakikatnya untuk menguji kita, ayyukum man ahsanu amala, mana di antara kita yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang baik amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Itu pemirsa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Kita akhiri membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.